Di sana, di kampung sebelah, Halimah langsung muntah darah. Perbuatan jahatnya akan bisa berakibat buruk dan mendatangkan siksa. Mehmet pun lantas mendatangi seorang tokoh pintar pemuka adat yang sudah tua di dusun Kulon ini agar membantunya membebaskan diri dari belenggu jin. Petaka bergaul dengan jin mengajarkan Mehmet bahwa kekuatan indera keenam bukanlah kekuatan yang seharusnya digunakan untuk berbuat kejahatan. Petaka bergaul dengan jin. Di tahun 1990-an, di sebuah desa kecil, dusun Kulon, ada seorang anak laki-laki bernama Mehmet. Nama desa dan nama anak ini sengaja disamarkan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Sejak kecil Mehmet memiliki kemampuan indera keenam yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain. Seseorang yang mempunyai indera keenam memang sangat menarik untuk disimak kehidupannya, sebab hal ini membuat dirinya bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat, dan bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus. Orang-orang di sekitarnya menganggap biasa ketika Mehmet terlihat bermain sendiri, tidak menyadari bahwa teman imajinasinya bukanlah manusia biasa, melainkan seorang jin yang bisa berubah bentuk mengikuti usianya. Mehmet menganggap temannya itu adalah teman yang baik, yang selalu mengikutinya dan menemaninya kemanapun dia pergi. Pada saat itu dia juga tidak menyadari bahwa ternyata temannya itu bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk jin. Jin ini bisa menyesuaikan diri dan mengikuti sosok Mehmet sesuai usianya. Jadi pada saat Mehmet masih anak-anak, jin itu juga masih kecil. Dan pada saat Mehmet bertumbuh dewasa, dia pun menjadi jin dewasa seusianya. Met, sekarang kau sudah dewasa ya? Betul, Jin. Kau juga sudah dewasa. Jadi kita tetap berkawan, kan? Oh, tentu. Kenapa tidak? Bagus, Met. Mehmet tetap bergaul dengan jin tersebut hingga saat ini. Kehidupan Mehmet berjalan seperti biasa. Jin menjadi teman setia yang selalu baik dan membantu dalam kehidupannya. Sampai suatu hari, ketika dia dan jin itu sudah semakin besar, jin mulai minta disajikan makanan yang semula berupa berbagai bunga-bungaan, mulai dari bunga melati, kembang mawar, kembang kenanga, dan sebagainya. Sekarang minta makanan dari yang bukan bunga-bungaan lagi, melainkan sesampahan, baik sampah warung-warung kecil atau sampah rumah-rumah makan. Terpaksa Mehmet mengais sampah di tempat-tempat penampungan sampah yang dilakukannya pada malam hari supaya tidak diketahui orang. Permintaan jin lama-lama berubah. Dari sesampahan, kini mintanya semakin aneh dan menjijikkan, berupa tulang belulang dan makanan kotor lainnya, serta darah binatang. Dan yang menjijikkan Mehmet ketika jin meminta dessert atau makanan penutup berupa kotoran manusia. Ayolah, Met, berikan padaku makanan yang sesuai dengan keinginanku. Tidak, aku tidak mau memberikan makanan itu. Menjijikkan. Mehmet,
tolonglah aku. Mehmet, tolonglah aku, Met. Berikan aku makanan lezat seperti makanan penutup yang menjadi kesukaanku itu. Ayolah, Met. Tidak, Jin. Mehmet kemudian tidak menggubris Jin itu dengan memberinya makanan yang dia suka dan minta. Sampai di suatu hari ketika Endah, temannya sejak kecil, mereka tetanggaan, datang menangis terseduh-seduh menghampiri Mehmet dan bercerita kalau dia diputus dan merasa dicampakkan oleh pacarnya. Nanda, pacarnya itu terselingkuh dan lebih memilih perempuan lain, Halimah, yang tidak secantik dirinya, namun anak orang kaya di kampung sebelah. Mehmet ikut merasa sakit hati dan merasa sangat jengkel dengan perilaku Nanda. Ternyata yang mendengar cerita itu bukan hanya Mehmet, melainkan Jin yang selalu berada di sisinya pun ikut mendengarnya. Jin, apa yang harus kulakukan untuk menolong Endah? Perkara kecil itu, Met. Ayo, lakukan ritual dan santet si Halimah. Nanda tentu akan kembali ke pelukan Endah kawanmu itu. Tapi apa? Nanti berikan padaku makanan lezat yang sesuai dengan keinginanku ya. Begini, kita lihat saja nanti hasil pekerjaanmu. Baiklah, Met. Malam ini tepat jam 12:30 malam, Mehmet melakukan ritual dengan mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh Jin dengan menyediakan beberapa syarat. Di sana, di kampung sebelah, Halimah langsung muntah darah. Keesokan harinya, Endah telepon Mehmet untuk mengabari kalau Halimah menderita muntah darah. Dan mantannya ternyata mengajaknya balik lagi. Mehmet, ternyata pacar barunya cowok aku kemarin disantet orang. Oh, begitu ya? Iya, dan Nanda, pacarku, ngajak balikan sama aku. Bagus dong, selamat ya. Mulai sekarang jaga pacarmu baik-baik. Oh iya, ada yang bilang Halimah yang muntah darah sudah sembuh. Dia ditolong orang tua pintar di kampungnya, dan dia bilang telah membalas kiriman sebagai peringatan. Setelah itu, dia akan mengirimkan lagi balasan tambahan yang lebih menyakitkan lagi. Dada Mehmet tiba-tiba berdesir. Detak jantungnya kian cepat dan perasaannya jadi tidak menentu. Karena semalam, tepatnya jam 12:30 malam, badan Mehmet terasa sakit semua dan panas serta nyeri seperti ditusuk-tusuk. Mungkinkah ini sebuah peringatan balasan santet yang dia kirim? Mehmet jadi sadar, tentu rasa sakit tubuh yang dia alami merupakan peringatan itu. Perbuatan jahatnya akan bisa berakibat buruk dan mendatangkan siksa. Mehmet pun lantas mendatangi seorang tokoh pintar pemuka adat yang sudah tua di dusun Kulon ini agar membantunya membebaskan diri dari belenggu jin. Petaka bergaul dengan jin mengajarkan Mehmet bahwa kekuatan indera keenam bukanlah kekuatan yang seharusnya digunakan untuk berbuat kejahatan. Lantas, apakah Mehmet mampu memperbaiki kesalahannya? Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.